Hai Shockers. Kenalin, nama gue Far. Nama aku Vivi. Nama aku Muhammad Farhan Perdana. Dan ini bestie gue. Halo, nama gue Mar'i. Nama aku Caca Emilda. Halo, nama aku Nick. Hubungan kita berdua nih pacaran sebagai ya anak muda lah. Status sebagai istri orang. Udah nikah nih. Kegiatan kita di sini sebagai mahasiswa. Kalau aku sih kuliah pulang ya. Selain ibu rumah tangga, aku juga membangun bisnis aku sendiri. Kesibukannya sama-sama masih kuliah. Masih kuliah. Kalau bestie aku nih kuliah party kebetulan nih. Enggak. Tapi udah di ujung-ujung banget. Ujung semester. Banyak kerjaan sebenarnya. Kadang tukang bakso, tukang warnet. Kali ini kita bakal main game Mix and Match. Jadi nanti talent akan dikasih beberapa pertanyaan dan sebisa mungkin jawabannya match. Kalau nggak match, jawabannya bakal mendapatkan hukuman. Hal apa yang paling Kak Nick senangi dari Kak Vivi? Boleh atau enggak? Oke. Boleh. Kayak buat limo kayak biar lebih biar lebih itu kan. Iya, benar banget. Udah. Oke, udah? Udah dikunci jawabannya? Udah. Oke, 1, 2, 3. Wah, Sama ya? Betul. Tapi kok badan? Ya kan ibu suka karena badan si kecil dulu. Hah? Bodinya kecil. Bodinya kecil maksudnya. Tempat pertama kalian pertama kali bertemu itu di mana? 1, 2, 3. Kan warung stick dulu baru ke situ. Oh iya. Ya tapi Iya kan? Iya sih. Dia yang lupa berarti siapa yang salah nih? Nah, lo. Minum berdua ya? Berarti diminum. Dulu. Harus lebih kompak nih. Harus lebih kompak. Sekali lagi, 2 kali, 3 kali. biar hoki ya. Pare ini ya? Pare ya? Iya. Coba tebak berapa banyak mantannya si Fadila? Dari mulai kau kenal be? Ya. 1, 2, 3. Jawabannya? Tipis. Agak meragukan ya. Cheers. Gimana rasanya? Enak ya? Pahit ya? Hal terromantis apa yang pernah dilakukan oleh Kak Nick? Tapi sejujurnya memang kayak ada gitu ya. Tapi ada lah setidaknya tuh. Saya minum lagi lah ini mau. Oke, sip. 1, 2, 3. Apa? Bener nih? Bener ya? Sama nggak? Wih. Sama? Paling semangat nyuruh pelukan. Jadi cowok-cowok yang paling romantis itu adalah menikahi. Karena menikahi itu suatu hal yang istimewa bagi suatu perempuan. Karena kan Benar. kayak cowok tuh bisa mau sama semua cewek, tapi belum tentu mau menikahinya. Coba tebak apa hobi dari Fadila? Tahu nggak? 1, 2, 3. Nonton. Ya Allah. Oh enggak, match. Cek lagi. Gak apa-apa ya. Kak Nick suka marah kalau Mbak Vivi Tuh jarang kan aku marah kan, mikir kan. Mikir kan. Oh itu.
Apa ya? Suami takut istri. Kalau- Bang. Aduh. Kalau anak uji. Tidak tahu. Menyerah boleh nggak menyerah? Sok suci nah. Sok Marah. paling enggak pernah marah itu. Pasti Oh. kita Ya. Oh si. 1, 2, 3. Telat prepare. Lama make up. Ya. sama kan itu? Aku tuh agak mikir karena kayak marahnya tuh cuma kayak Dikit-dikit. sayang, lamunnya sayang. Itu baik. Bukannya kayak sayang semalam kan? Warna pakaian pertama kali Kak Caca ngedate itu warna apa? Nggak tahu kok. Hitam. 1, Nggak mungkin salah nih. 1, 2, 3. Kok hitam. Hitam ya? Bener ya? Kalian akan mengambil pertanyaan tersebut yang akan menghasilkan jawaban dia atau gue. Oke, coba dari salah satu dari kalian ngambil pertanyaan ya. Dulu. Dibacain ya. Dia atau gue yang paling suka ngajakin pergi. Coba tebak siapa di antara kalian. 1, 2, 3. Belum. Loh, Lah, sama-sama sih sebenarnya. sama sih sebenarnya. Tergantung Sama-sama ngajakin tergantung. pergi. Oh sama-sama. Misalnya hari ini aku yang ngajakin pergi, besoknya dia yang ngajakin pergi gitu. Hah. Gantian. Bacain. Dia atau gue yang paling cemburuan. Nah, apa? Angkatnya dihitung ya? Gitu nggak? Ya, 1, 2, 3. Wah, Sangat jelas. Sangat jelas. kenapa cewek cemburuan? Ya? Itu sifat alamiah wanita, ya. Ingat. Kok ketawa sih? Dia atau gue yang sering disakitin sama doinya. Waduh. Waduh, Waduh, waduh. bentar. Siapa Bentar. yang paling sering disakitin di antara kalian? Sama ya? Jangan jawab. Udah membulatkan Satu, ini. 1, 2, 3. Wah. sama-sama sering disakitin sih sebenarnya. Sakiti. Sama-sama sering disakitin. Nice try. So baik. Iya. Dia atau gue yang paling suka marah-marah. Apa? Sudah jelas. Bisa skip aja nggak ini? Jawaban dulu. Oke. 1, 1, 2, 2, 3. Waduh. Mana terus? Chemistry-nya bagus. Bagus. Apa tuh, Kak? Marah-marah ya biasa ya. hal kecil. Oh, apa aja sih dimarahin? Kayak ini Oh, pindah. curhat. Curhat. Yang kedua. Yang kedua, dia atau gue yang paling suka ngomel. Sudah jelas. Ya, 1, 2, 3. 3. Oke. Cewek lagi ya. Masih dipegang Udah sama jelas tuh. saya. Udah jelas tuh. Dia atau gue yang paling suka curhat. Di antara kalian siapa yang paling sering curhat? Tapi yang lebih sering ya, yang lebih sering. Lebih sering. 1, 2, 3. Oke. Akhirnya. Tapi Kenapa? Mari sering curhat emang ya? sering curhat. Ini lebih sering curhat. Soalnya kan ada dua tipe orang kan kalau chattingan kan, ada yang kayak satu bubble langsung panjang tuh. Kalau dia enggak satu-satu. Jadi sekali buka handphone tuh notifnya 40, 30 sumpah. Tapi dibalasnya cuma satu bubble. Terus ngamuk-ngamuk balasnya. Ntar dulu, lagi pusing. Ya maaf ya. Dia atau gue yang paling suka ngurus anak. Anak kayak ini. Ya, anak. Udah dikunci jawabannya? 1, Udah. 2, 3. Keibuan. Kayak cowok tuh kayak gendong anak tuh kayak Oh, gengsi. sakit kayak. Paling ngajak Sakit. main Ngajak dia. main. Cukup Cuman aneh kalau ngajak mainnya. Kayak 5 menit Contoh ngajak mainnya nggak? main ke klub aja.
Dia atau gue yang paling clingy? Clingy. Dua. Cowok klingi. Cowok klingi. Hal yang paling klingi deh kan. Clingy. Endus-endusan. Cak kucing nak kawin nih. Apa ya? Gak ada sih, nggak clingy banget juga. Contohin. Contohnya yang normal. Contohin. Contohin. Ayo. Contohin. Dah. Contohnya normal aja sih. Nah, kan normal. Nggak keling biasa. Malu. Menyampaikan yang mungkin belum pernah disampaikan. Banyak yang bilang kalau cewek cowok sahabatan itu kan nggak mungkin, tapi but here we are gitu loh. Kayak kita emang nggak bisa nentuin perasaan kita ke siapa, tapi kita bisa ngontrol perasaan kita itu, menurut aku ya. Jadi kayak kalau kita dari awal udah tahu kita bakal sahabatan, ya udah tetap stay in the line aja, jangan cross the line gitu loh. Tetap di batasan kita, tetap kasih boundaries sebagai sahabat gitu loh. Dan aku rasa udah gede juga udah bisa ngebatasin perasaan masing-masing gak sih? Jadi kayak ya udah tetap bagus sahabatan aja. Sedangkan kalau pacaran kan bakal putus nih. Kalau worst scenario-nya ya, kalau sahabatan kan bisa sampai gede gitu, sampai punya anak masing-masing dan tetap sahabatan gitu. Ih, kok tuh men, sumpah. Kadang kau tuh gak tahu waktu yang pas kayak itu nah. Kadang apa ya, terlalu bawel. Kau tuh bawel nian, kalau marah-marah bawel nian. Gak galak menang, gak galak kalah, nak menang terus kalau ngomong. Marah ya? Tahu gak lo? Terus kalau aku ngomong kok patah terus sampai aku tuh kesel gitu nah. Tapi dari itu aku dari semua hal itu aku tahu kalau dia tuh perhatian sama aku, care sama aku sih. Nggak mau aku salah langkah buat kedepannya. Gitu sih. Momen yang paling berkesan sih ada pas aku tuh lagi di titik terendah dalam hidup aku untuk saat ini, untuk saat itu ya. Nah, terus aku mau curhat ke pakai bahasa Palembang boleh kan? Biar lebih ini. Jadi pas itu tuh aku lagi ada yang pas aku nak cerita ke kau Pat ini nih. Tapi aku cancel terus ceritanya. Ujung-ujungnya kau tahu dewe, aku cerita ke kau. Pas kita balik dari itu. Terus aku cerita sambil denger lagu Simple Plan. Iya, Simple Plan. I'm just a kid. Gitu. Itu sampai kau ngomong kau tuh tidak perlu insecure kecuali tinggi badan. Masih nak ngolok tapi emang itu nih yang paling pacang ngot ke aku sampai sekarang. Aku tidak bakal lupa itu tuh. Kau bestie aku nih. Jijik tapi ngomongnya. Mungkin kau nih jangan terlalu oversharing lah ke Wong. Jangan terlalu segala hal nak dicerita ke Wong. Wong tuh harus tahu galau tentang kau. Tidak perlu. Biarlah Wong terdekat kau be tahu. Ini nak segala Wong tahu, sekelas tahu galau tentang kau. Siapa kau nih? Iya. Rasa ini lewat. Cak sekelas tuh harus tahu kalau kau nih siapa. Tak perlu Pat. Rajin-rajin lah kuliah. Tak balik berapa hari. Udah tidur lah di jalan. Balik lah, jangan tak balik-balik. Oh sudah, mungkin itu lah. Sayang, momen paling bahagia Wibo tuh waktu Kyo lahir. Kyo lahir tuh kayak Sipi tuh memang menjadi sosok ibu banget karena kan Sipi menolak sesar. Terus juga Sipi tuh nurutin Bibo untuk lahir normal.
Dan itu tuh sebuah perjuangan bagi Bibo. Malah Bibo kan takut. Bibo lihat ke dinding, nggak lihat Sipi karena Bibo takut. Tapi Sipi udah lewatin itu dan sekarang sampai ngurus Kyo segala macem. Bibo yang males buat jago Kyo. Nah, pokoknya Sipi the bestnya buat jago anak. Terus yang kedua, waktu kita nikah, kayaknya itu sederhana nian, tapi Sipi tidak nuntut banyak kayak yang cewek-cewek tuntut. Dan itu ibu appreciate-nya dan mau ngomong kasih nih sama saya. Ini bakal kocak sih bukan deh. Sumpah ini bakal kocak tadi sih, tapi kalau kita udah ketemu kayaknya Bibo bakal Mati. Oh. Sayang, kalau andaikan kita udah ketemu nih satu sama lain, kayak Bibo bakal gembelnya sih, tidak terurus, terus juga kayak ngambur-ngamburin duit, tidak tahu tujuan hidup, dan ya you know lah Bibo bakal kerja apa. Itu bakal sial dan si fucked up-nya. Sayang, like I said before, makasih udah mau nikah sama Bibo, walaupun sederhana. Makasih sudah mau tinggalin semua mimpi Sipi untuk jalanin hidup berdua sama Bibo. Makasih udah lahirin Kyo. Makasih udah bertahan sampai sekarang, walaupun sulitnya, dan kalau orang tahu mungkin kita dibuatin film sama sepilem. Tapi itulah proses yang buat Bibo kayak, oh dia ini bertahan banget sama aku. Itu yang buat Bibo berterima kasih banyak sama saya. Udah denger dong berarti. Dua momen ya. Oh, dua momen. Momen pertama itu pas ada bayi. Momen pertama itu pas nikah. Itu kita nikahnya kayak emang berjuang berdua, ngumpulin uangnya berdua, sederhana. Emang niatnya mau nikah biar nggak pusing gitu kan. Mau nikah biar sama-sama terus. Terus yang kedua pas ada Kyo. Pas ada Kyo itu kayak wow, keluarga nih gitu. Ada mama, papa, ada bayi gitu. Enggak kan? sorry. Vivi nganggep Nick tuh bukan kayak sekedar semakin kita bareng sama-sama, Vivi tuh anak tua. Jadi Vivi tuh alfanya di hubungan ini. Nah, jadi Vivi tuh nganggep Nick kan childish nih. Jadi Vivi nganggepnya kayak sama kayak Kyo, sama kayak Vivi besarin Kyo, kayak gitu juga Vivi besarin Nick gitu. Kayak Vivi nggak perlu dia cari uang banyak-banyak, karena Vivi bisa cari uang kan. Asal apapun mimpi kamu, ayo gitu. Aku akan temenin gitu. Terus Vivi juga pengen lihat Nick di panggung yang lebih besar. Terus juga ada tisu. Ya harapan Vivi kedepannya, Vivi juga pengen lihat Nick di panggung yang lebih besar. Apapun mimpi dia itu harus bisa dia rasain gitu. Dan
kita harus sampai kakek nenek. Walaupun hubungan rumah tangga itu nggak semudah yang orang bayangin. Bahkan semua teman-teman kita juga kayak susah nikah, ngapain nikah gitu. Tapi dan Vivi juga sempat trauma sama masa kecil Vivi yang broken home, yang mama kemana, ayah kemana gitu. Dan prinsip Vivi pengen seumur hidup tuh satu kali aja nikah dan sama orang yang sama sampai tua gitu. Walaupun hubungan pernikahan itu tuh gitu sulit lah, nggak mudah, nggak semudah yang orang lihat gitu. Ucapan terima kasih. Terima kasih udah membangun keluarga kecil ini, kayak membangun sebuah kehangatan di rumah tangga kita. Dan terima kasih sebesar pun apa masalahnya, Bibo nggak pernah tinggalin Sipi, selalu sama Sipi terus, selalu pertahanin kita, karena itu kita sampai sekarang. I love you so much. Satu hal rahasia yang pasangan aku belum tahu tentang aku. Kayaknya dibilang rahasia, kita udah nggak ada rahasia lagi. Soalnya kita kayak 24/7 tuh call terus. Telepon tuh nggak pernah mati. Mau itu telepon pas lagi tidur, entah lagi di luar. Mungkin satu rahasia ya, yang akhir-akhir ini nih sering aku lakuin tapi dia nggak tahu. Dia kan sekarang masih sibuk kuliah ya. Kuliah itu pagi kan, biasanya pagi kalau anak kuliah datangnya pagi. Kebetulan dia banyak dapat jam pagi. Jadi dia harus maintenance tidurnya itu lebih cepat kebanding aku. Biasa dulu dia nih sebelum pas masih zaman-zaman online, kuliah online, dia nggak masalah tidur jam 2, jam 3. Tapi sekarang udah tidur jam 10 atau paling lama lah jam 11 gitu loh. Dan satu hal yang dia nggak tahu itu, aku tuh sering main game di depan komputer, depan on my PC gitu loh. Sampai kadang jam 3 gitu loh. Tapi aku bilangnya udah tidur. Ya udah tidur ya, udah. Shh, ya, gitu loh. Tapi dia nggak tahu sama sekali. Itu sih. Nggak munafik, semua orang tuh dalam berpasangan, berpacaran atau ngejalin hubungan tuh pastilah pengen buat serius. Itu menurut aku ya. Menurut aku setiap kalau milih pasangan tuh bukan cuma buat lucu-lucu aja lah atau kesepian doang nih atau gimana. Aku orangnya jarang banget punya pacar, jarang banget. Baru mungkin kayak 2 atau 3 kali lah di dalam hidup, seumur hidup. Dan ini yang mungkin yang keempat. Dan aku tuh ngenempatin dia sebagai tujuan hidup gitu. Apa sih maksud tujuan hidup gimana sih? Ya kayak aku tuh nggak mau serius. Aku tuh mau serius, maksudnya aku mau serius, bukan mau cuma main-main atau bercanda gitu. Tujuan tuh udah jelas nih tujuannya kemana. Kadang ya namanya orang pacaran ya, kadang ada saatnya ada momen-momen di mana kita tuh kadang cerita, iya nanti anak ini ya lucu ya, ini babynya ini, nanti kasih nama ini gitu, pasti ada lah. Ya, jadi kalau mau dibilang ada nggak sih tujuan yang lebih serius ke depannya, itu udah pasti ada. 15 bulan tuh bukan waktu yang singkat buat kita ya, karena such many things gitu loh, kayak dari seneng yang benar-benar gerabak gerubuk lah istilahnya, yang lewat tuh banyak. How it happens buat kedepannya itu benar-benar walaupun di luar perancangan kita, seenggaknya itu tuh nggak bikin yang dreams kedepannya tuh nggak ketersampingkan. Thank you udah jadi orang yang benar-benar sangat tepat
untuk aku, lingkungan aku, keluarga aku. Makasih juga udah making me feel so disayang lah istilahnya. Kayak treatment kamu tuh best lah. And then for the for the things that I did, kalau misalkan aku banyak salahnya, aku tipe, kamu tahu aku tipe orang yang gengsian minta maaf, yang benar-benar kalaupun aku salah kamu yang harus minta maaf. Tapi for the sake of my fault, aku minta maaf dengan semua kesalahan aku atau ego aku yang benar-benar nggak bisa aku bendung buat kamu, ya. Aku bilang makasih lagi aja. Thank you for all the things. I love you. Pasti. I got future from him. Kayak I see future at him. I felt future at him juga. Chemistry itu bisa dibuat ya. Chemistry bisa dibuat. Sayang tuh nggak bisa dibuat. Chemistry, aku bener-bener nggak ada chemistry dulu sama orang ini. Nggak ada sama sekali. No. Selera jauh. Selera humor apalagi jauh. Tapi kayak ya yang beda-beda itu kadang yang kayak bisa bikin, ih ternyata seleranya bagus juga ya, kayak ternyata ini juga keren ya di dia. Ya ada, pasti ada. Dan satu lagi, aku mau dia itu jadi orang yang bukan aku mau tapi yang dia mau. Aku pengen dia jadi best version of him, bukan best version of me, apalagi keluarga, temen, no. Aku cuma kasih pesan, bahagiain diri kamu dulu, dapetin yang kamu pengen dulu, baru pikiran orang lain, baru pikiran aku. Cause the future things is on your hand.